Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Legenda Keong Emas. Pada zaman dahulu, hiduplah Pangeran Raden Putra dan Dewi Limaran yang merupakan pasangan suami istri. Mereka hidup di istana dan menjalani kehidupan sebagai putra raja yang berkuasa pada saat itu. Pada suatu hari, Dewi Limaran sedang bermain-main di taman istana. Saat itulah dia melihat seekor siput sedang berjalan merambat di taman. Penasaran, Dewi Limaran mengambil siput itu. Namun dia segera merasa jijik. Dewi Limaran lalu membuang siput itu ke sungai. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa siput itu ternyata seorang penyihir tua yang sangat sakti. Penyihir itu dapat mengubah dirinya menjadi hewan apa saja. Penyihir itu tersinggung dan marah kepada Dewi Limaran karena telah melemparnya. Penyihir itu memantrai Dewi Limaran dan mengubahnya menjadi siput emas. Penyihir itu lalu membuang siput emas Dewi Limaran ke sungai. Siput emas itu hanyut di sungai dan tertangkap di jaring milik seorang wanita tua. Saat itu, si wanita tua itu sedang memancing dan menggunakan jalannya untuk menangkap ikan. Dia sangat terkejut melihat siput emas di jaringnya. Dia mengambilnya dan membawanya pulang. Ketika wanita tua itu bangun di pagi hari, dia terkejut bahwa rumah itu dalam kondisi bersih dan rapi. Lantai sudah disapu dan dipel, dan makanan sudah terhidang di atas meja. Dia berpikir sangat keras. Siapa yang melakukan ini padaku? Orang itu sangat baik. Itu terjadi berulang-ulang setiap pagi. Wanita tua itu sangat penasaran. Suatu malam, dia memutuskan untuk tidak tidur untuk mengetahui rahasia aneh tersebut. Dia mengintip dari kamarnya untuk mengetahui siapa yang memasak untuknya. Kemudian, dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Siput emas yang ia tangkap di sungai berubah menjadi wanita cantik. Wanita tua itu mendekatinya. "Siapa kamu, gadis cantik?" tanya si wanita sambil keluar dari kamarnya. "Aku Dewi Limaran, Bu. Seorang penyihir mengutukku. Aku hanya bisa berubah menjadi manusia di malam hari," jelas Dewi Limaran. Dia pun menjelaskan kejadian yang menyebabkan dia berwujud sebagai seekor siput. "Mantra itu bisa hilang jika aku mendengar suara dari gamelan suci," lanjut Dewi Limaran. Wanita tua itu kemudian bergegas ke istana. Dia berbicara dengan Pangeran Raden Putra tentang istrinya. Pangeran Raden Putra sangat senang mengetahui keberadaan istrinya. Dia telah mencari istrinya di mana-mana. Dia kemudian berdoa dan bermeditasi. Dia meminta para dewa untuk memberinya gamelan suci. Dia ingin mematahkan mantra penyihir. Setelah beberapa hari berdoa dan bermeditasi, akhirnya para dewa mengabulkan keinginannya. Dia segera membawa gamelan suci ke rumah wanita tua itu. Dia memainkannya dengan indah, dan kemudian siput emas berubah menjadi Dewi Limaran yang cantik. Pasangan itu begitu bahagia sehingga mereka bisa bersama lagi. Mereka juga berterima kasih kepada wanita tua itu atas kebaikannya. Sebagai imbalan, mereka memintanya untuk tinggal di istana. Hai Sobat Cilik,
dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Seikat ranting. Alkisah, ada seorang lelaki tua yang tinggal di sebuah desa dengan ketiga putranya. Meskipun ketiga putranya adalah pekerja keras, mereka bertengkar sepanjang waktu. Orang tua itu mencoba menyatukan mereka, tetapi gagal. Berbulan-bulan berlalu, dan lelaki tua itu jatuh sakit. Dia meminta putra-putranya untuk tetap bersatu, tetapi mereka gagal mendengarkannya. Pada saat itu, lelaki tua itu memutuskan untuk memberi mereka pelajaran, untuk melupakan perbedaan mereka dan bersatu dalam kesatuan. Orang tua itu memanggil putra-putranya, lalu melanjutkan untuk memberitahu mereka, "Aku akan memberimu seikat ranting, lalu patahkan masing-masing menjadi 2. Orang yang selesai pertama akan dihargai lebih dari yang lain," ucapnya. Maka para putra setuju. Orang tua itu memberi mereka seikat 10 batang masing-masing. Dan kemudian meminta para putra untuk mematahkan setiap ranting menjadi berkeping-keping. Putra-putra itu mematahkan ranting dalam beberapa menit, lalu melanjutkan pertengkaran di antara mereka sendiri. Orang tua itu berkata, "Anak-anakku yang terkasih, permainan belum berakhir. Sekarang saya akan memberi Anda seikat ranting lagi. Hanya saja kali ini Anda harus memecahnya dalam satu ikatan, bukan secara terpisah." Putra-putra itu segera setuju dan kemudian mencoba untuk memecahkan ikatan ranting itu. Meskipun mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat mematahkan ranting-ranting itu. Anak-anak itu memberitahu ayah mereka tentang kegagalan mereka. Orang tua itu berkata, "Putra-putraku yang terkasih, lihat, memecah setiap batang secara satu-satu itu mudah bagi Anda. Tetapi mematahkannya dalam satu ikatan tidak dapat kalian lakukan. Dengan tetap bersatu, tidak ada yang bisa membahayakan kalian. Jika kalian terus bertengkar, maka siapapun dapat dengan cepat mengalahkan kalian." Pria tua itu melanjutkan, "Saya minta kalian tetap bersatu." Kemudian, ketiga putra memahami ada kekuatan dalam persatuan, dan berjanji kepada ayah mereka bahwa mereka semua akan tetap bersama. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Keledai pertama di Guizhou. Dahulu, tidak ada keledai di Guizhou. Bahkan tidak ada juga keledai di seluruh negeri Cina. Sampai suatu hari, seorang pedagang asing membawa keledai ke Guizhou. Tapi ternyata keledai tidak ada gunanya di Guizhou. Akhirnya pedagang asing melepaskan keledai ke hutan. Seekor harimau lari terbirit-birit saat pertama kali melihat keledai. Harimau mengira keledai adalah titisan dewa. Tidak pernah selama hidupnya ia melihat binatang yang mirip kuda itu. Harimau bersembunyi di balik semak-semak sambil terus mengawasi keledai. Aneh sekali, makhluk apa dia? Pikir harimau penasaran. Keesokannya, harimau mulai mendekat ke arah keledai sambil tetap bersembunyi di balik semak belukar.
Ia tidak berani mengeluarkan suara, takut terdengar oleh keledai. Esoknya, harimau keluar dari persembunyiannya. Karena terkejut, keledai meringkik keras. Dirinya mengira akan dimakan oleh harimau. Harimau pun langsung lari ke semak belukar. Esoknya, harimau lagi-lagi mendekati keledai dan mengawasinya dari balik semak. Setelah mengawasi secara lebih cermat, akhirnya harimau mengetahui bahwa ternyata keledai tidak punya kemampuan istimewa seperti dirinya. Harimau semakin berani mendekati keledai. Sesekali, harimau menyenggol keledai dengan sengaja. Keledai marah dan menendang harimau dengan kaki belakang. Merasakan tendangan keledai yang lemah, harimau tertawa kecil dan berkata, "Kau makhluk besar, tapi tendanganmu lemah sekali." Harimau pun segera menghantam keledai hingga pingsan dan memakannya dengan leluasa.